Bung Karno ini kan jadi tahanan kota. Apakah benar Insinyur Soekarno itu masih hidup sampai sekarang? Ya kalau buat saya pribadi, Bung Karno ya masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore hari ini temanya lagi bincang-bincang santai atau bincang-bincang gimana ini? Terserah. Bincang-bincang santai aja ya, sembari kita belajar. Langsung saja mungkin buat teman-teman, dalam minggu-minggu ini ada beberapa isu ya, ada yang sempat viral, yaitu isunya tentang Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, masih hidup sampai sekarang. Dan itu sudah banyak sekali yang mengatakan, dan beberapa narasumber mengatakan ada di sebuah tempat sampai sekarang. Oke. Isunya seperti itu, dan mungkin saya akan coba menanyakan ke AA Rudi, yang mungkin AA Rudi ini sedikit mengerti tentang sejarah Indonesia, kemudian bagaimana manusia hidup sampai sekarang dari segi keilmuannya. Ya Mas, boleh kan? Ilmuwan gimana? Ya dari segi keilmuannya, dari segi keilmuan yang AA Rudi ini dalami. Pertama ya, langsung, di mana manusia hidup itu pasti akan ada mati. Di mana di mana ada hidup, pasti di situ ada mati atau meninggal. Sekarang dasar aja dari dulu Pak, Mas. Di mana ada hidup, pasti ada mati. Kalau dari segi keilmuan dari Rudi, apakah benar Insinyur Soekarno itu masih hidup sampai sekarang? Kalau secara keilmuan, monggo Mas. Ini hidup dalam arti masih bernyawa begitu? Mungkin, karena tidak dijelaskan. Ya kalau buat saya pribadi, Bung Karno ya masih hidup selama Indonesia itu masih. Alasannya selama? Karena beliau proklamatornya. Proklamatornya ya selama Indonesia hidup, ya berarti selama Indonesia ada ya Bung Karno masih hidup. Namanya masih tercatat, masih dikenang, kebesarannya masih kita kita teladani lah. Dan beliau kan presiden pertama, ya jelas masih hidup. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, di hati setiap warga negara Indonesia ya insya Allah Bung Karno ya masih hidup gitu. Tapi kalau konteksnya hidupnya ini hidup dalam arti masih ada nyawa, gini loh, Bung Karno itu kan lahir tanggal 21 Juni 1901. Sekarang ini 2020, menjelang 2021. Berarti kalau beliau ini masih hidup, masih bernapas, usianya sudah 119 tahun. Betul. Wow. Ya.
Ya. Ada nggak orang yang sampai ratusan tahun hidup? Ada. Tapi kita harus lihat juga begini. Bung Karno itu ketika TAP MPRS diterbitkan tahun 1967, mau nggak mau kan tampuk pemerintahan harus dia lepaskan. Betul. Nah 3 tahun setelah Bung Karno itu dilengserkan, Bung Karno ini kan jadi tahanan kota. Beliau waktu itu sakit ginjal yang kian hari kian parah. Kenapa? Karena mungkin satu pengobatannya waktu itu tidak sesuai mungkin. Terus yang kedua ya jelas secara psikis beliau pasti banyak yang dipikirkan gitu. Akhirnya kan ngedrop. Dan waktu itu dari beberapa literatur yang saya baca bahwa ketika Bung Karno itu sakit, laboratorium yang beliau yang laboratorium yang dipakai oleh dokter untuk menganalisa sakit beliau ini dan untuk pengobatan beliau itu adalah laboratorium untuk hewan. Dokter hewan gimana coba? Berarti kan nggak sesuai. Akhirnya sakit. Lalu Bung Karno tuh dipindahkan ke Wisma. Di Wisma tersebut ya Bung Karno menghabiskan sisa-sisa hidupnya sampai pas hari ulang tahunnya. Bung Karno pun gak bisa berdiri, itu tanggal 21 Juni 1970. Nah selang 10 hari dari hari ulang tahunnya itu, Bung Karno kan dilarikan ke RSPAD. Dan di RSPAD itu Bung Karno sempat dijenguk oleh Bung Hatta, yang waktu itu Bung Karno nggak bisa banyak bicara sama Bung Hatta karena ya sudah parah ya. Akhirnya tanggal 21 Juni 1970 hari Minggu pagi, Bung Karno itu menghembuskan nafas terakhir. Bahkan putrinya Ibu Rahmawati itu kan menyaksikan ketika nafas terakhirnya Bung Karno sampai nggak adanya. Dan waktu itu oleh pemerintah Soeharto, Bung Karno diterbangkan ke Blitar untuk dikebumikan di sana. Itu ya tanggal 21 Juni 1970. Artinya kematian beliau itu banyak yang menyaksikan. Nah inilah terkait dengan cerita bahwa Bung Karno masih hidup. Saya rasa kalau kita ini warga negara Indonesia, dia tetap hidup di hati masyarakat, di hati rakyatnya. Tapi kalau misal dia hidup secara bernafas atau ya itu sejarah yang real seperti itu. Terus kan ada beberapa narasumber yang mengatakan bahwa Bung Karno itu ada di daerah pedalaman di suatu tempat, tidak diceritakan tempatnya di mana, dan seolah-olah bahwa kalau Bung Karno ini itu, satu kebenaran, kenapa nggak diungkapkan saja? nah itu Ungkapkanlah, ngapain harus ditutupin kan? Tapi kalau misal ini dikaitkan dengan moksa lah, ya saya menghormati orang-orang yang mempunyai pendapat demikian. Tapi ya kita kan punya pola pandang masing-masing ya. Bagi kita umat Islam ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu pasti menemui ajal, menemui kematiannya. Nah Bung Karno meninggal kurang lebih usia 69 tahun berarti. Dan itu sangat real itu. Kalau tiba-tiba beliau hidup lagi, kalau beliau ini sekelas wali mungkin ya, yang tahu kan cuma Allah kalau gitu. bisa jadi rahasia Allah seperti itu ya. Kalau sampai hidup terus abadi, nggak mungkin. Dalam Al-Quran yang tercatat abadi siapa sih? Nabi Khidir alaihissalam sama Nabi Isa. Iya. Kalau Nabi Isa kan diangkat
Ya kalau kalau kita lihat dari Kisah. kacamata Al-Quran. Ya. Tapi ya siapapun boleh berpendapat tentang itu. Bahkan buat saya pribadi pun Bung Karno masih hidup. Swear. Saya pengagum beliau loh. Pengagum beliau dalam artian hidup secara spiritnya dan apa Ya. ya? Karena Bung Karno juga kita sekarang Iya betul. bisa duduk begini. Merdeka Yes. Indonesia ya. Kan gitu. Iya iya iya. Artinya beliau masih ada sih. Nah, tapi ya ada bagusnya sih kita ngobrolin masalah begini orang berpendapat A B C D tentang Bung Karno. Kenapa bagusnya? Bagusnya itu sekarang ya anak-anak milenial saya rasa kurang begitu Mengerti. menyerap sejarahnya Bung Karno. Betul. Mungkin ya sebagian masih bertanya-tanya dulu Bung Karno gimana sih gitu. Nah, padahal ya itu presiden pertama Indonesia. Indonesia. Kita pas zaman sekolah dulu kan diajarkan gimana sejarah dulu, ya, sangat bermanfaat itu. Dan saya masih ingat loh sampai sekarang pelajaran tentang Bung Karno, hari lahirnya, tanggal lahirnya sampai hari kematiannya, karena ya itu belajar masih kecil lah ya, masih teringat terus sampai sudah tua begini. Lanjut lagi. Hmm. Bung Karno masih hidup. Sosok beliau ini kan banyak orang mengaitkan dengan hal-hal mistis ya Mas. Dari karena kewibawaannya kan, karena kebesaran namanya, banyak yang dikait-kaitkan seperti beliau ini didampingi oleh bangsa-bangsa lain lah, salah satunya beliau ini berkerabat dengan, bukan berkerabat sih, berteman lah, Ratu Pantai Selatan katanya. Kemudian apakah mungkin yang diceritakan oleh orang-orang narasumber yang berada di video-video lain menemui sosok beliau di sekitar di daerah ini, apakah mungkin dari bangsa-bangsa lain itu menyosokkan dirinya dengan apa ya, dengan sosok beliau menurut keyakinannya masing-masing, ya kan? Kalau menurut keyakinannya Saya. nah, apakah memang benar beliau itu, kan beliau ini kan sosok yang besar, dan pernah Saman mengatakan bahwa di balik sosok yang besar, maksudnya orang-orang besar, pasti ada proses. Contoh kalau raja-raja dulu kan bertapa, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dan kemudian didampingin oleh guru yang tidak kasat mata, contoh. Kalau kita lihat sejarah, memang setiap pemimpin itu dilahirkan dalam keadaan yang tidak enak, Ya. biasanya. Dan ditempa pun dengan sikon yang tidak enak. Dan banyak para raja-raja Jawa dulu, termasuk Bung Karno pun, termasuk baginda Rasulullah, itu pun kan sebelum menerima tugasnya sebagai seorang Rasul, dia kan harus tinggal di Gua Hiro, ya kan? Proses seperti itu bolehlah mungkin di sini dikatakan itu tirakat atau bertapa atau apa. Tapi yang jelas setiap pemimpin itu pasti tidak bisa terlepas dari kontemplasi, kalau bahasa kerennya. Nah, termasuk Soekarno sendiri. Nah, tentang proses kontemplasinya ini, beliau ini mendapatkan apa, tentu yang tahu itu kan cuma Bung Karno sama Tuhannya, sama Allah, sama Sang Pencipta. Kita nggak bisa tahu itu. Nah, kalau di kemudian hari misal ada cerita Bung Karno ketemu dengan Nyi Roro Kidul atau apa, ya mungkin orang akan berkata
itu benar terjadi, sah-sah saja. Tapi kalau saya pribadi sih, menurut saya pribadi, Soekarno tidak terlepas dari perjalanan batin kan, suluknya dulu. Apalagi beliau kan dekat dengan para kiai, terutama Mbah Hasyim Asy'ari yang juga seorang gurunya. Ya pasti dia punya kelebihan linuih, itu pasti ada. Tapi kalau sejauh apa itu ya cuma Allah yang tahu. Kalau di kemudian hari ada orang ketemu dengan sosok Bung Karno, itu Bung Karno atau bukan, ya Bung Karno sudah meninggal. Kalau ada yang ketemu, itu siapa? Ya mungkin jin, atau mungkin Bung Karno ini sosok seorang wali, dan susah ditelaah sama akal sehat kita. Pas dimakamkan tiba-tiba jasadnya menghilang misal. Ada memang seperti itu, ada banyak kejadian lah ketika mayat itu dikuburkan terjadi A, B, C, D, itu nggak 1, 2 gitu loh. Tapi terlepas ini dengan istilah moksa dan sebagainya, orang yang meninggal gitu kan. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfus hina mautiha, Allah itu memegang nyawa seseorang ketika dia meninggal. Nyawanya ya Allah yang megang, bukan siapa-siapa. Nah berarti kan urusan Gusti Allah itu, nggak ada yang tahu. Tapi kalau ditanyakan beliau masih hidup atau tidak, secara dia masih bernapas atau tidak sampai sekarang, ya kita jawab dengan logis. Kalau saya pribadi, itu tercatat dalam sejarah bahwa hari Minggu tanggal 21 Juni 1970 Bung Karno meninggal, dan disaksikan oleh putrinya dan oleh dokter-dokter saat itu. Gitu loh. Ya kan. Kalau saya mah nggak pinter dongeng ya, bercerita dicampur dengan apa yang saya ketahui aja sudah. Iya toh? Iya benar. Mending begitu. Nah terlepas ini istilah moksa, katanya Bung Karno moksa, wallahu alam, itu bukan kapasitas saya buat menjawab itu. Yang jelas setiap orang punya pendapat masing-masing, termasuk saya di sini gitu lah. Jawaban saya seperti itu. Ya kan. Terkhawatirnya sekarang ada yang berbicara Bung Karno masih hidup, ya kan. Besok lusa ada yang bicara saya titisan Bung Karno loh. Oh iya, kan repot juga ya, padahal dia tetesan, bukan titisan. Bukan. Oke. Berarti ada beberapa yang sudah terjawab, yang katanya ada beberapa narasumber yang mengatakan bahwa jasad Bung Karno waktu dipindahkan itu tidak ada. Ya itu bukan tidak ada, ini kan harus kita telah juga dong. Jangan langsung kita fokus ke hal yang ibaratnya metafisis yang sulit dicerna sama akal. Kita kan punya akal, kita gunakan akal dulu. Kenapa ya bisa nggak ada? Salah posisi kah? Atau bagaimanakah gitu loh. Yang jelas Bung Karno kan sudah meninggal, menghembuskan nafas terakhir hari Minggu 21 Juni 1970. Kalau kemudian dipindahkan misal makamnya tiba-tiba nggak ada. Tapi tadi saya katakan, ketika jasad seseorang itu masuk ke dalam liang lahat, memang banyak kejadian gitu loh. Ya kau tahulah di film Indosiar itu. Masa lihatnya di referensinya di ya artinya apa, banyak kejadian nggak tahu seperti apa, yang jelas banyak kejadian bahwa di alam kubur itu seperti apa. Karena saya karena belum pernah mengalami, ya nggak bisa kan menjelaskan. Iya. Kalau soal itu kita hanya diberi pengetahuan secuil apa yang kita lihat dari yang kita ketahui, dan apa yang kita baca dari buku-buku, referensi-referensi, saksi-saksi yang melihat, para dokter, bahkan putri beliau pun masih ada kan sekarang, 119 tahun kalau masih ada.
Dan itu mengalahkan rekor manusia tertua. Ya ada orang yang lebih tua daripada itu. Ada. Kan tapi gini kan Bung Karno waktu itu ginjalnya sudah sangat parah. Pada waktu itu ya. Bahkan buat bangun saja nggak kuat gitu. Nah, makanya pas setelah hari ulang tahun dia 10 hari setelah itu tanggal 16 jadi rujuk ke rumah sakit Angkatan Darat. Nah di sana sampai akhirnya tanggal 21 Juni 1970 itu beliau meninggal. Dan putrinya ada di situ juga. Ada. Waktu menghembuskan nafas terakhir ya. Oke. Oke Mas, lanjut lagi nih. Kan kita tahu bahwa makam dari Bung Karno itu di Blitar ya. Di Blitar juga ada. Mungkin kalau yang teman-teman ke Blitar, di Blitar itu ada museum. Iya. Saya tahu itu. Terus kemudian pernah ke situ nggak? Pernah lah, sering dulu. Terus kan lagi santer tuh ada lukisan yang seolah di museum itu yang kayak berdetak atau apa itu lukisannya itu secara berdetak apa kayak gerak gitu. Kalau bergerak kan goyang-goyang. Kalau ini kayak di jantung sebelah kiri itu bergerak gitu. Nah, kalau dulu dari Saman kan udah pernah ke sana nih. Kalau saya kan belum. Saya hanya melihat dari beberapa artikel, terus kemudian ada beberapa video. Jadi kan saya tertarik nih. Penasaran gitu. Itu beneran bergerak secara alami atau dari penjelasan Saman deh? Kalau berdetak saya nggak tahu. Kalau berdetak jujur saya nggak tahu. Saya pun nggak pernah megang soalnya. Bener atau enggak? Kalau dilihat Mas itu di video itu kalau nggak salah dilihat itu kayak bergerak gitu. Kayak bergerak itu kan gini, percampuran warna. Sekarang kita tahu ada printer 3 dimensi. Ada gambar 3 dimensi seperti apa? Contoh di Facebook aja lah, gambar 3D gimana sih? Digini-gini goyang nggak? Goyang kan? Itu kan permainan warna begitu. Bahkan kalau kita ngetes denyut nadi kita sampai ke mata, itu kan dengan pola tertentu dan warna tertentu kita lihat begini dia seperti gerak tuh. Benar nggak? Benar. Apa? Ya itu nilai lukisan ya dari situ. Kalau pelukisnya pinter, itu loh. Jangan dianggap horor dong. Karena kan sosok beliau ini sering dikaitkan ke hal-hal mistis toh Mas dari. Hidup kita udah horor. Sesuatu yang nggak horor nggak perlu dihoror-horor. Dihoror-hororkan. Oke. Tapi kalau berdetak saya belum pernah tahu ya, walaupun saya beberapa kali ke sana. Berarti belum sempat melihat. Ya kalau berdetak kan kita harus pegang toh. Bergerak berarti. Kalau dilihat kan agak kalau bergerak kan tahu sendiri 3 dimensi gimana. Tadi kan begitu. Iya. Oke. Ininya nih. Diselesaikan secara akal dulu. Jangan ke mistis dulu. Ini udah masuk ke mistis, say. Ya banyak yang harus kita telaah dulu dong. Nggak langsung kita vonis. Ntar putus dengan pacar mistis juga. Lanjut. Beliau ini kan sosok yang besar. Tadi ada beberapa minggu kan sosok beliau ini diisukan bahwa masih hidup. Terus kemudian santer lagi bahwa beberapa lukisan peninggalan beliau itu ada yang kayak bergerak dan sebagainya. Sekarang lanjut nih, peninggalan beliau kan udah lama ini yang langsung aja intinya itu harta Soekarno gitu. Bla 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 bla, banyak artikel yang mengatakan begitu. Apakah saya sedih loh kalau begitu tuh malahan. Nah, sebagai ini Mas. Kalau saya pribadi saya sedih. Soekarno dikait-kaitkan. Nah, seperti itu. Proklamator kita dikait-kaitkan dengan kadang barang-barang yang buat oknum tertentu dijadikan untuk nipu.
Contoh uang yang bergambar Soekarno, katanya kalau dikena tangan begini dia bisa. Oh ya, saya pernah dengar tuh. Ya itu kan, aduh mohon maaf ya kalau misal salah ngomong. Mohon maaf, bukan saya mau menghina atau bukan saya bukan menghina. Gini loh, jujur saya sedih Bung Karno dikait-kaitkan dengan hal seperti itu, apalagi nih itu dijadikan lahan buat penipuan. Ini uang itu pada tahun sekian, pada tahun Bung Karno itu ada nama kertas itu, kertas novus namanya. Kertas novus. Oke. Kertas novus itu bahan yang dibikin, dan kertas itu kertas yang sangat sensitif sama worm. Apa itu worm? Worm itu hangat. Oh, worm. Jadi kalau kita giniin tangan, esekin, uangnya taruh sini, dia akan bergerak gitu ya. Kalau uang sekarang mungkin harus air hangat, ditutup sama tisu, air hangatnya di bawah, tutup sama tisu, taruh di atasnya pasti begini. Oh iya benar. Mistisnya di mana? Sok saya tanya. Bagi yang tahu kan nggak mistis memang. Kalau orang nggak tahu. Nah ini yang dijadikan lahan basah buat oknum menipu orang. Proklamator kita dong dijadiin alat untuk seperti itu, nipu orang. Kan bajingan orang begitu. Apalagi orang Indonesia. Stop, lagi. Ya, jangan pernah menggunakan embel-embel Soekarno untuk menipu. Banyak kayak gitu tuh. Miris banget kalau kita. Ya gitulah. Makanya kalau kita flashback ke belakang, keterbatasan intelijensial manusia itu akan menimbulkan sebuah mitos. Ngerti mitos? Belum tentu. Keterbatasan akal Ya. manusia. Mitos itu suatu kejadian yang belum tentu secara fakta terjadi. Gerhana bulannya lagi dimakan sama genderuwo, naga. Itu kan keterbatasan akal. Dan seiring waktu ilmu pengetahuan kita bertambah, pengetahuan manusia itu makin bertambah, makin berkembang, akhirnya kan kebongkar. Bukan genderuwo nelen bulan. Gitu. Nah, kayak gitu. Mirip. Tapi sedih juga kan kalau kebodohan seseorang. Makanya kalau kita renungkan, orang tuh cari rezeki itu 3 jalan pada hakikatnya. Yang pertama yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Yang kedua, yang pintar membodohi yang bodoh. Yang ketiga itu sama-sama butuh asasnya. Kalau yang dua ini rentan dengan, kalau kita bicara fikih itu dengan haram itu rentan. Memanfaatkan suatu kelemahan itu rentan dengan haram. Makanya yang ketiga tadi itu asas sama-sama butuh. Kita butuh kopi, ada yang jual boki, dia dapat rezeki. Itu pun masih diatur dalam fikih kalau di agama kita. Jualan yang benar gimana? Padahal asasnya asas kebutuhan. Benar nggak? Benar. Nah nomor 2 tadi, yang pintar membodohi yang bodoh ini kan ya kayak tadi, duit bisa nekuk. Ayo diburu, ayo sekian bayar. Siapa yang pintar? Pelaku kan? Pelaku yang lebih tahu. Yang mau siapa itu? Yang pintar tapi belum datang kepintaran. Biasanya kan setelah ketipu baru pintar. Baru pintar ya. Dapat pelajaran. Itu namanya itu pelajaran setelah apa ya? Ya itu hikmah itu. Ilmu hikmah. Habis kena tipu baru pintar. Jadi intinya bahwa kita tarik garis apa ya? Kita tarik rangkuman inti dari pembicaraan kita bahwa isu yang santer itu bahwa
beliau Insinyur Soekarno itu masih hidup atau tidak. Jadi menurut saya intinya Soekarno masih hidup di hati Di hati. setiap rakyat. betul. Beliau masih hidup. Dari nilai-nilai Selama semangatnya. Indonesia masih ada, masih berdiri kokoh, Soekarno itu masih hidup. Oke, gitu aja Mas. Oke. Terima kasih Mas sudah memberikan pendapatnya. Dari segi Sama-sama. keilmuan sudah diterangkan tadi bahwa di mana ada hidup pasti ada mati. Ya. Tapi dari segi apa ya? Dari segi hati bahwa beliau itu memang masih hidup. Ya. Mungkin dari semangat, dari kewibawaan, dari perjuangan. Ya pokoknya dari hal-hal yang motivasi kita untuk terus menjadikan Indonesia lebih maju lagi mungkin ya. Boleh saya tambahkan? Boleh, sok ditambahkan. Dalam kita mungkin melihatnya harus dari sudut filsafat. Kita di dunia itu kan selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada malam, ada siang. Ada pagi, ada sore. Ada miskin, ada kaya. Ada benci, ada cinta. Ya kan? Ya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan bahwa kalau misal terjadi beda pendapat, itu hal wajar. Hal wajar, ya inilah hidup. Justru hidup itu akan ramai dengan seperti itu. Tapi ramainya ini pun harus pakai ilmu. Jangan ngasal gitu ya. Kenapa? Karena begitu ini dipercayai oleh seseorang, statement seseorang dipercayai oleh orang banyak, ini kadang akan bikin sebuah kerancuan dalam sejarah. Satu itu. Yang kedua, kalau dalam rezeki tadi saya sudah bilang, ya, orang cari rezeki kadang ya dengan seperti itu. Ada 3 jalan. 3 jalan tadi, ya hindarinlah jalan-jalan yang 1-2 tadi. Kalau kita berkecimpung di 1-2 itu, kita pun harus banyak merenungkan apakah itu sebuah cara yang baik, suatu keharusan. Dalam arti kan ada orang yang mengemban misi, kadang seperti itu. Sedangkan dalam perintah Allah pun kan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpin kalian. Kalau pemerintah mengatakan A, B, C, D, kadang buat sebagian orang itu ada yang menentang, ya kan? Iya. Tapi mau nggak mau kita ini sebagai, bukan berarti kita tutup mata dengan pemerintah yang nggak benar, misalnya, atau pimpinan nggak benar, bukan. Tadi ini bicara rezeki ya. Ada dari kita, mungkin saya juga masih kadang berkecimpung di nomor 1 bahkan nomor 2. Nah, terus yang ketiga, bukan ilmu, bukan cari rezeki. Ini ilmu ya. Ilmu yang paling tinggi, saya lanjutkan obrolan kita semalam. Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu ikhlas. Ya. Karena ikhlas itu nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya. Ada pepatah, benci dengan cinta itu pemisahnya atau dinding pemisahnya tipis, sekulit bawang lah ya. Ya kan? Begitu kecewa, benci langsung berubah. Kalau ikhlas itu nggak ada. Ikhlas yang lulus di mata Tuhan itu ya ikhlas yang nggak ada musuhnya. Ya wis gitulah. Kayak orang nelek. Masa ini jadi ini kayak nelek gitu. Ya, iya. Baunya, warnanya ya udah kita ingat. Nah itu sisi tertingginya. Saya tambahkan itu buat hanya sekedar pengetahuan. Terus ya mudah-mudahan ini nggak menyinggung pihak-pihak tertentu. Sama sekali nggak ada tujuan ke sana. Tadi saya katakan kalau ada perbedaan persepsi pendapat itu hal yang wajar. Kita saling menghormati saja. Oke, gitu aja lah Mas Bagus.
Oke, teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan A.A. Rudi, yang mungkin tadi ada obrolan yang kiranya ada yang menyinggung, kita mohon maaf. Kita hanya tujuan untuk motivasi teman-teman agar selalu ingat dengan sejarah, apalagi sosok beliau yang begitu besar hingga sekarang memperjuangkan bangsa Indonesia sampai merdeka, dan akhirnya kita dalam posisi sekarang bisa duduk-duduk enak, tinggal nikmatin ya. benar kan? Ikutin terus video-video kita selanjutnya dari Jejak Malam Official. Ada juga channelnya Rudi, di channel namanya A.A. Rudi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore, tetap semangat.